A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Para ibunda yang terkasih yang Allah muliakan, sejenak di hari Jumat yang penuh barakah nih, kita berkumpul di sini untuk taklim, pasang niat untuk memperbaiki diri, mengusir kebodohan, dan mudah-mudahan nilai yang kita lakukan ini adalah taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kelak Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majlis Rasulullah di surga insyaallah. Mari sama kita pasang niat untuk belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim, sengaja aku berniat untuk belajar dan mengajarkan liridha'illahi ta'ala, guna mencari ridha Allah, wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala niyatin salihah, atas niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, ya Allah berikanlah rezeki kepada kami pemahaman para nabi, wa hifzal mursalin, hafalan para rasul, wa ilhamal malaikatil muqarrabin, dan ilham para malaikat al muqarrabin, wa akhrijna min zulumatil jahli, ya Allah keluarkanlah kami dari gelapnya kebodohan, wa akrimna binuril fahmi, muliakanlah kami dengan cahaya pemahaman. Wabtah lana abwaaba fadlik, bukakanlah pintu karuniamu. Wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin, sebarkanlah hikmah atas kami wahai Tuhan pengasih di antara yang terkasih. Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Hikmatus salati ai hadhihi hikmatun fi bayani shalah, ini adalah suatu hikmah menjelaskan tentang salat. Di salat tuh sampai sama kita bukan tak ada hikmahnya, bukan tidak ada maksud tujuan Allah Ta'ala dalam meletakkan salat itu menjadi kewajiban bagi diri kita. Ini dasar kitab namanya Kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu, karya Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi, salah satu ulama Al-Azhar. Semoga Allah Ta'ala memberkahi beliau. As-salatu imaduddin, nah, ini sudah populer. Masyarakat kita sudah tahu as-salatu, bermula salat itu, imad adalah tiang ad-din agama. Salat itu tiang agama. Kalau orang tak mendiin salat, tak bertianglah agama, tak kokohlah. Waman aqamaha faqad aqamad-din, waman tarakaha faqad hadamad-din. Siapa yang mendiin salat, dia mendiin agama. Siapa yang meninggalan salat, dia menghancurkan agama. Jadi agama itu hadir di rumah, udah tahu kita. Kunci adalah salat. Paksakanlah salat. Kalau orang hendak berubah, tak tahu di mana hendak memulanya, dia harus memperbaiki salat. Kalau hendak bagus dia, perbaiki salat. Bagus salat, bagus hidup. Jadi jangan tunggu bagus dulu baru salat. Salatlah walaupun belum bagus. Nanti insya Allah Allah bimbing kita menjadi orang yang Allah ridhai. Para ibunda yang terkasih yang Allah muliakan, lanjutan dari kitab ini, wa nurul yakin. Salat itu tadi adalah nurul yakin, cahaya keyakinan. Cahaya dari yakin ini salatnya lah. Tanda untuk orang dia yakin tidak, tengok dia salat tidak. Makin akhir zaman makin banyak penyibuk. Dulu kalau kita tengok
Orang anaknya lebih daripada 10, insya-Allah ya borat lah nak ngurus anak lah ya. Tapi sekarang anak 3 pun, anak itu pun tak turus ya. Tak turus. Ya. Anak 1 pun borat deh. Kalau dulu sampai selusin 13, 16, ya. Sekarang nih yang membebankan tuh pikiran dia. Yang membebankan pikiran dia. Karena kenapa? Budak-budak sekarang, amak-amak sekarang nih, dia lebih penting kepada penyibuk dia. Hendak main TikTok dia, hendak main Facebook, hendak nonton YouTube, hendak nengok setiap video, tak apa-apalah. Ya. Jadi karena sibuk dia begitu, anak ani kalau dulu anak nagis tuh memang merepet lah cik laki, cik abang. Bisa kau ngurus anak tidak? Itu dah biasa. Kalau perempuan dongah bahasa gitu tuh sakit telinga, sakit hati ya. Ya. Jadi kalau sekarang ni kalau anak nangis cukup kasih HP aja. Tengok YouTube. Akhirnya budak tu kurang kasih sayang. Iya memang pendiam itu. Jadi diam budak tu nengok YouTube, Facebook tadi. Diam pula dia nengok. Tapi pada saat itu kasih sayang mak sama anak ni dah berenggang gara-gara dua alatnya. Asal tengok kan, tengok itu diam. Macam ubat penenang je dia. Wah, bagi dia kenapa? Sulit dia. Hendak mejeng dia, hendak buat ini, hendak buat itu. Kalau dulu ya itu sifat dah. Mesin cuci tak ada, kulkas tak ada, ya. Masak masih model lama lah. Anak banyak makan semua. Kalau sekarang malam ada nasi goreng ada, model online sekarang ada, cuci pun ada 10.000 7 kilo cuci basah. Kalau cuci koin lebih agak mahal sikit. Kalau dulu tu orang kalau hendak berjalan mungkin hendak ke apa nama tu? Hendak ke Lubuk Cuy, hendak ke Tanjung Tiram, hendak ke apa? Masih ada yang menompo dulu bilangan 30 tahun silam berjalan kaki. Berjalan kaki. Hal yang biasa, sekarang dekat aja berkereta. Maka sekarang manusia ni lama-lama. Dulu memang dia daya upaya tenaga dia jalan dah biasa. Hendak ke membulan jalan, hendak ke apa nama ni, membaung jalan. Ya dulu tak ada kendaraan. Itu golah pembuat manusia ni lemah, dia cepat sakit. Karena daya tahan tubuh dia tu dah tidak begitu kuat lagi. Memang dulu kalau tengok kaki manusia tak berselup lah. Dalam bilang 15 tahun ni yang rajin berselup ni. Kalau kita tengok dulu menceker jalan kaki. Jadi kaki tu banyak pokong, banyak apa nama tu, cap-cap limpul, kurik-kurik, tak berselup. Kadang terpijak kaca, terpijak kulit korang, berdarah apa sekarang. Kalau sekarang ni cantik-cantik, glowing-glowing. Kalau dulu payah, putih-putih menjelapak. Kalau sekarang banyak ubat. Karena itulah penyibuk tadi akhirnya penentu kepada perkara yang namanya keseharian tu, karena kesibukan itulah yang membuat sulit itu. Manusia ini yang membuat dia tu pano itu tadi kesibukan dia itu. Kalau dulu kalau TV ngadap TV tu, kalau sekarang HP harusnya maka petunjuk agama ni kalau yang botol tu asal dah habis sisa tidur. Karena tidur Isya itu salat malam disambut dengan kita bangkit tidur subuh, bangkit tidur. Aktivitas kita, agama ni sebetulnya udah membuat jam sama kita. Udah membuat jam salat tu subuh bangkit, kau mulai beraktivitas. Kalau tidur pula Isya, insya-Allah panjang umur, sehat badan, teratur. Sekarang habis sisa nonton Ikatan Cinta lagi, nonton entah apa-apa lah. Tak ikatan apa banyak warna nama film-film itu. Akhirnya pano dengan itu. Pano dengan itu. Makanya kalau di dalam bab kitab-kitab fikih, ya kalau masalah anjuran juga daripada alim ulama, kalau habis Isya itu langsung tidur. Boleh tidak tidur? Pertama menyibukkan dengan bab taklim. Ya. Bab dia untuk mengajar, belajar, boleh kaji agama tu boleh. Kalau dia cuma nonton sinetron makruh. Makruh nonton Facebook, pegang Facebook apa semua. Sama go kalau tidur sebelum Isya tu makruh go.
Karena dia waktu sholat itu kan ada 5. Kalau kita dulu belajar di sekolah di Simpang Sianam, waktu sholat itu kan ada 5. Dalam kitab Fathul Qorib dibahas juga ada nama waktu fadilah. Waktu fadilah itu asal azan pakai kita telokung, berwudu, ya kan. Udah itu lagi qomat, langsung sambut tuh. Itu fadilah tuh. Itulah yang menurut hadis tuh waktu yang lebih utama tuh. Afdhalus salati fi awali waqtiha. Afdhal salat tuh pada awal waktu. Habis daripada waktu fadilah namanya waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu habis waktu fadilah menghadap waktu jawas. Waktu jawasnya ada 2. Jawas bila karohatin sama jawas bi karohatin. Jawas dengan hukum dia itu tidak makruh. Jawas yang tidak makruh itu macam mana? Udah anda habis waktu salat, ibarat kalau macam zuhur, dia asar. Belum lagi azan asar, dia masih bisa salat. Cukup di situ dibuatnya salat itu beserta sunat dan wajib rukun-rukun. Baca Fatihah, baca doa iftitah, surah subhana rabbil azimi, subhana rabbil a'la. Semua isi salat telah cukup. Itu namanya jawas bila karahatin. Kalau jawas bi karahatin tuh dia cuma bisa rukun aja. Ayat-ayat tak bisa baca surah, tak bisa. Itu bi karahatin makruh, hanya bisa muat yang pekao, yang rukun aja. Singkat. Dan yang terakhir adalah waktu haram, waktu tahrim. Waktu itu tahrimin, ya. Jadi waktu haram. Waktu haram ni dia buat entah 1 rakaat langsung azan. Atau dia bawa tahiyat, anda salam belum sampai salam udah azan. Itu waktu haram. Waktu haram ini dosa. Kalau waktu makruh tadi dicerca. Jadi pahala salat itu tak ada dalam waktu. Para ibunda yang terkasih yang Allah muliakan, di sini katakan wasifaus sudur. Salat itu tadi adalah sifaus sudur. Jadi ini jadi atop kepada yang khabar daripada salat itu. Jadi bermula salat, tiang agama, cahaya keyakinan, sifaus sudur. Sifaus sudur itu ubat dado. Jadi di dalam kitab Hikmatut Tasri' ini dikatakan, coba kita merenung. Kenapa Allah Subhanahu wa taala buat subuh itu 2? Zuhur, asar, isya itu 4. Maghrib itu 3. Kenapa tak sama aja semua? Subuh 2, zuhur 2, asar 2, maghrib 2, isya 2. Kenapa tak sama aja? Ya. Atau buat 4 semua. Yang poning. Subuh 4, zuhur 4, asar 4, maghrib 4, isya 4. Kenapa tak buat 3? Entah subuh 3, zuhur, asar, maghrib, isya 3. Maka di dalam Al-Quran itu sebut wa ma khalaqta hadza batilan. Ya Allah, engkau tak buat perkara ni abasa, perkara ni batil, sia-sia, tak ada. Jadi Allah itu Al-Hakim, maha bijaksana, Al-Hasib, maha memperhitungkan. Pasti tahu dia meletak napa subuh tu 2, napa zuhur, asar, maghrib, zuhur, asar, isya tu 4, maghrib tu 3. Kenapa? Kan begitu. Karena ibarat ubat yang sudur, jadi sifat sudur. Kalau kita pergi ke dokter, dokter tu ada meresep ubat. Ibu makan sakit ini 1 hari 3 kali, 3 kali sehari. Ada lagi 2 kali sehari. Ada 1 kali sehari, 4 kali sehari. Itu tergantung obat. Obat itu kan ada warna merah, hijau, kuning, biru. Tak sama. Sama juga lah dengan yang namanya salat. Ditamsilkan Allah Ta'ala itu seperti tabib, dokter. Dia tahu apa yang diperlukan untuk orang sakit. Jadi kita ni asal bangkit subuh tu, jiwa kita ni sakit. Jiwa sakit. Bukti sakit tu apa? Kang udah nak bangkit subuh, Kang yang dipikirkan apa? Apa yang hendak dimakan, apa sarapan, apa kau jual ini, kan gitu. Jadi ngadu gitu. Kadang-kala uang kalau mengakali bukan apa hendak makan, siapa yang hendak dimakannya, siapa yang hendak diakalinya, kan begitu. Seperti itu. Oleh itu lagi kalau kita perhatikan, subuh itu dibuat Allah 2.
2 tu je berat orang nak solat subuh. Apalagi 4. Oh, kalau orang-orang suka main aerobik tu, senam-senam tu, dia makin banyak gerak kata tambah segar. Subuh tu memang Allah rancang, itu tempat kau ibaratnya kalau apa absen. Ya Allah aku hadir. Kenapa pula juara 4? Karena kita beraktivitas ni satu hari ini, yang jualannya, yang ngurus rumah tangga, banyak masalah. Wah, jadi dia tu apa namanya? Waktu zuhur tu buat agak lama sikit. Disitulah tempat refreshing jiwa. Disitulah tempat untuk istirahat diri. Seperti itu. Wa malakun kullul umuri. Salat itu wa malaku kullil umuri. Malak itu. Malak ini di sini kekuatan. Malaikat itu. Malaikat punya kekuatan. Raja gitu. Mulkun, kerajaan. Muluk. Kullil umur, setiap pekau. Orang kalau punya masalah dianjurkan, kalau dia apa tak bisa nyelesainya dengan kemampuan dia solat, dia ngadu sama Allah. Jadi kalau menyalah anak, menyalah suami, menyalah menantu, menyalah saudara, dianjurkan doakan. Kita aja tiap salat aja minta doa, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus, beri hidayah. Ini kalau menyalah pasangan kita doakan. Jadi sebaik itu dimulai dengan salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau pula kami memohon pertolongan. Jadi petunjuk daripada agama ni ada na'budu dulu, sembah dulu. Jadi ada orang tanya, habis solat tu ada pula doa-doa berjamaah. Dari mana pula dalilnya? Inilah dalilnya ni. Jangan resapi. Iyyaka itu kan uslub daripada bahasa Arab. Anda jelaskan pasrah. Iyyaka hanya kepada Engkau ya Allah. Na'budu kami menyembah. Bisa saja buat tulisan Arab dalam nahwu sharaf na'budu iyyaka atau na'buduka, bisa aja. Tapi dimajuan dari kemukaan ini agar diperhatikan. Hanya kepadamu ya Allah na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepadamu ya Allah nasta'in atau nasta'in minta tolong lewat doa. Jadi memang salah satu waktu mustajab itu habis salat doa. Kenapa berjamaah? Karena katanya ada nahnu di situ. Na'budu kan dia domir mustatir wujuban, wajib dia tak nampak. Iya. Domir mustatir wujuban, takdiru nahnu kami. Maka dasar ulama-ulama kita habis salat tu berkami dia doa, ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan kami. Kalau yang sekarang ni banyak orang belajar tak jelas baca Fatihah menyalah, baca tulis Arab Melayu, sekolah Arab tak pernah, tiba-tiba nengok terjemah udah memperbidah-bidahkan. Salah tak betul tu. Apa wirid-wirid Yasin ni hari Jumaat pula. Surah Al-Kahfi lah tadi. Boleh surah Yasin. Ada larangan. Mana boleh amalan tu harus ada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada petunjuk apa buat kata dia. Kalau begitulah bahasa dia tu. Semua harus percis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia tak pakai akal, tak akan berkembang agama ni. Agama ni ada petunjuk buat. Ya. Tak ada dilarang, ada larangan tinggalkan. Tak ada petunjuk, tak ada larangan, terserah kau boleh kau buat, boleh tidak. Mesti harus ada sempat pula awak nak makan nasi, tunggu dalil pula makan nasi kan poneng. Udah itu lagi macam musajid tu. Musajid tu ada petunjuk upo tiap anda azan tu harus hidup mic. Senantiasa tu. Macam solat Isya, ada memang petunjuk kalau malam itu harus hidup lampu, lalu mati lampu listrik tu. Itu kan nunjang ibadah, masuk ibadah. Enggak ada. Dan itu senantiasa itu dibuat. Itu amalan, ada petunjuk dari Rasulullah, tapi tidak meletakkan waktu secara bebas. Anda baca Yasin ini Selasa boleh. Anda mau baca bahagian Quran, kenapa orang ulama dulu memilih Yasin? Karena Yasin ini banyak fadilat. Apa surah lain tak ada fadilat? Aduh. Cuman orang dulu tu, ulama-ulama terdahulu tu, karena ditengoknya apa namanya, Tuhan, apa kekia yang paling paten daripada Quran tu?
Oh padilat, hati Quran aja lah yuk. Kata. Hati Quran tu nama Yasin. Kaji masalah tauhid. Kang baca Fatihah, kang pati Quran, kagang sikit mana? Kenapa ada wirid Yasin pula? Kenapa tidak ada wirid Al-Baqarah? Wirid apa nama Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, kan gitu kan? Kang kalau Al-Baqarah kagang, ndak dekat 3 jam. Mau uang tak usah lah. Udah dipertimbangkan uang dulu tu dah. Bukan sembarangan. Kalau dia ndak baca Al-Kahfi, amalan pribadi aja lah. Anak malam tu, terserah dia. Atau habis subuh, terserah dia. Ndak mengamal Waqiah, ndak mengamal Tabarakallazi surah Al-Muluk, dia Ar-Rahman, terserah dia. Tapi Yasin ini mempersatukan. Maka ada wirid Yasin. Maka itu tak ada wirid Yasin. Agamanya rahmatan lil alamin. Jadi sampai mana kampung ada cara petunjuk beribadah buat. Petunjuk berkumpul-kumpul begini ini ada petunjuk dari Rasulullah. Tetapi tidak ada memastikan. Apa nama majelis taklim kita ni? Apa wirid kita ni? Khairun Nisa. Khairun Nisa itu kan untuk melambangkan. Kang kalau tak tahu kang nama ada pengajian mana di simpang Sianam tu kaum ibu Jumat. Apa nama entah apa pokok pengajian. Tak tahan doang. Kasih label Khairun Nisa. Macam adalah budak-budak bertanya, kenapa masjid tu dikasih bintang sama bulan di atas tu lambang? Apa umat Islam ni menyembah bulan sama bintang? Karena kalau tengok uang gereja tu kan salib. Jadi begini, dulu di Eropa yang berkubah-kubah tu gereja. Bangunan berkubah-kubah ni pada dasarnya bukan masjid, gereja. Islam tak kenal gitu yang berkubah-kubah ni. Karena untuk menunjukkan ciri khas, akhirnya dibuat menjadi lambang berdasarkan Quran. Ada namanya surah Al-Qamar, surah bulan. An-Najm, surah bintang. Tengok hilal kenapa bentuk bulan sabit? Karena umat Islam ni kalau tidak puasa nunggu sabit, bulan sabit. Anda raya juga menunggu bulan sabit. Namanya hilal. Kenapa bintang segi 5? Kenapa entah tidak segi 6 kan bisa buat? Ya kan? Atau segi 8 kenapa tak buat gitu? Dibuat segi 5 karena berkenaan ada rukun Islam yang 5. Ada solat yang 5. Kan begitu. Jadi itu semua punya simbol, lambang, anak menjelaskan. Jadi tidak asal apa ini apa baca Yasin. Yasin aja baca. Tak dibuat gini, payah baca Yasin. Ya, payah. Iya, artinya begini maksudnya. Orang cerita yang model mengitu-itunya, mau payah baca Quran. Baca Quran aja tak tahu, baca terjemahan. Kenapa habis salat ada doa berjemaah? Karena nak mengajar kepada makmum. Kalau tak begitu payah berdoa tu. Habis salat pur. Gara-gara ada persatuan tu lah. Itulah bijaknya ulama dulu tu. Udah cerdas orang tu buat ini. Kenapa harus kumpul entah siang, entah habis maghrib baca Yasin? Udah, kalau anda kumpul jam 2 malam kumpul, tak apa-apa. Siapa tahan? Tak ada yang anda. Payah. Jadi ulama tu buat habis maghrib, habis isya atau siang. Itu kan udah ditanya buat uang-uang tua terdahulu. Gara-gara paham yang bau-bau ni kan buat rusuh. Niat dia datang itu, niat dia hendak belajar, bukan hendak memperbaiki diri, hendak berdebat, hendak mengawaskan hati. Kita belajar ni pasang niat hendak mengusir kebodohan. Bodoh diri kita ni. Karena makanan hati ni termasuk juga ilmu ni dalam kitab Mu'izatul Mu'minin dibahas. Awak tak makan tak minum aja yang badan fisik ni bisa sakit kalau 3 hari 3 malam tak makan. Bisa kalau dia sakit bisa mati. Apatah lagi hati. Kalau udah datang tu sekarang bukti daripada makanan daripada batin ni, istilah bahasa siraman rahani tu, aduh gasu bedo dalam jiwa kita tu. Aduh gasu bedo. Karena kita enggak sangkikan bedo tu kalau pengajian tu, saya tengok kaum-kaum ibu tu mau tertidur. Ngaji tu mau tidur bu guru. Kenapa? Karena tonang situ pada ustaz merepet tonang. Karena malaikat tu disuruh Allah farta'u itu apa? Untuk merumput, untuk bersama dengan uang-uang yang mengaji itu. Makanannya kan zikir. Jadi sayap dilebarkannya, tonang soju aja. Mau itu. Padahal di rumah dia AC ada. Tak mau tidur, tapi pengajian berkoru. Tidak setan tu dah.
bukan setan. Tetap dapat pahala dong taklim. Pekau dia tidur boleh jadi dia ngantuk malam tadi entah apa kojon, tarewang, entah apa. Karena itulah jaminan tempat tu tenang di dalam pengajian tu. Katon setan pula tempat yang baik. Kalau cerita setan orang salat pun bersetan apa? Diganggu setan. Kalau ngaji itu tertidur tak apa-apa. Maka saya maklum kalau ibu-ibu kadang tertidur gini. Berarti nyaman di situ. Oh tak nyaman tak tidur dah. Wah begitu tuh. Berarti kan tanda memang Allah turunkan sakinah di situ. Wah. Asal dia udah datang pasti baik dah gitu aja. Oh, asal ada datang elok tu dah. Udah pasang niat elok tu dah. Orang tak mengaji tu dah ada elok tu dah. Kalau dia perkawanan mau gangguan, itu ketahanan diri dia lah. Tak dapatlah pahala mendongak. Dapat dia tetap pahala datang. Aduh guntung oh. Datang aja walaupun tidur berkau, tak apa-apa. Kalau ada ustaz katon setan itu versi dia lah. Kalau versi saya, yang saya paham kan nama tempat taklim, tempat wirid itu adalah tempat majelis yang elok. Malaikat naung. Saking naung tu sojuk dia. Sodep tertidur. Nama orang nyaman. Kadang kucing mau tertidur tengah tu. Kucing begitu hebat bersia-sia kesan kemari. Pengajian mau tertidur situ. Saya tengok di rumah-rumah tu. Di situ kan ada nak tidur. Karena kenapa? Karena tenang. Iya. Majelis tadi entah mungkin wallah alam nampak dia malaikat entah apa. Tenang. Jadi kalau orang nak mengaji, maka jangan rusak pengajian tu dengan menggosip. Jaga. Karena dalam kitab Al-Kabair menggosip ghibah itu termasuk dosa besar. Kan dosa kecil, ha? Tidak uga, tidur tak dapatlah pahala dia mendongak. Kalau ia mengaji, tak mungkinlah pula dia nak menggosip uga. Berarti dia buat pengajian lain. Berarti entah sebelum mengaji, entah habis mengaji. Kan gitu ya. Jamaah, ibu-ibu yang Allah berkahi. Itu jadi ubah persepsi, niat hendak datang untuk memperbaiki diri dan menambah amal soleh. Li'annaha karena bahwasanya salat itu tadi tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Rajin salat dia, maka ada nama seorang syekh di Aceh namanya Syekh Mutadawali. Ya, Syekh Mutadawali. Bukan mutawali, Mutadawali. Memang kalau sana tuan-tuan guru. Amalan Syekh Mutadawali ni menurut cerita dari guru saya itu apa namanya tu, masih hidup atau tidak wallah alam, saya kurang faham, tidak mengikuti. Amalan Syekh Mutadawali itu cuma dua. Mengisi pengajian taklim, selesai daripada itu salat. Kalau tak ada dia pengajian, dia salat, semua salat buat salat sunat ini, salat sunat itu. Jadi hendak menjumpa dia tu payah betul. Hendak menjumpa dia tu payah betul. Jadi kalau nak menjumpa dia duduk sini. Asal dah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum. Sambut terus tangan dah. Baru bisa berkombu semua dia. Karena dia takut waktu tu sia-sia. Dia nikmatinya. Jadi taklim. Kadang hajat dia lah. Kalau hendak buang air, makan. Istirahat. Habis itu salat. Itu je aja. Itu aja. Karena mungkin dia memahamkan daripada ayat Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tidak kuciptakan jin manusia illa liya'buduni. Illa liya'budun. Kecuali untuk menyembahku. Jadi tujuan hidup kita nak menyembah, beribadah kepada Allah. Bukan untuk hal yang sia-sia. Bukan untuk tinggal di dunia ini saja. Tujuan kita ni banyak. Ya. Kita ni yang harus sibuk memperbaiki diri. Bukan memperbaiki uang. Kadang banyak ngurus uang, lupa mengurus diri. Tengok salah uang, padahal salah diri banyak. Ya, dalam hidup ni masih banyak PR kita. Solat kita macam mana, anak kita macam mana, pakaian kita macam mana, suami kita macam mana, ibadah kita macam mana, udah ikhlas tidak, ria tidak, hati kita macam mana. Kadang sibuk hingga mengurus uang, lupa mengurus diri, berkarat hati, kotor hati. Ini tu solat tu. Dalam pengajian taklim tu menghabiskan waktu nak mengaji. Maka kalau tahulah para pembesar-pembesar tu, pemimpin-pemimpin tu, nikmatnya yang nama taklim, niscaya orang tu akan meninggalkan itu. Pemimpin itu sibuk dengan taklim, mengaji tu. Sampai sekarang pun saya tetap mengaji, belajar. Ini ya, bu guru.
Tetap mengaji dia. Walaupun mungkin udah sampai ilmu diulang kaji. Atau mungkin dia lagi mengajarkan kepada kita, tengok aku nih, walaupun aku nih guru, tetap aku mengaji. Jadi dia tu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Nuntut ilmu tu dari buayan sampai ke liang lahat. Bukan berarti yang mengaji ni karena dia tak tahu. Boleh jadi dia anak mengajarkan sama orang lain, mengajarkan sama anak dia, mengajarkan sama murid-murid dia, mengajarkan sama orang lain, agar kita terus tawaduk. Ini karena kesempatan saya dikasih mic. Kalau tidak mungkin saya mendongak kok. Begitu dalam hidup nih. Jadi dalam anak mengaji itu kita pasang niat tawaduk gitu, ya Allah, rendah hati gitu. Karena kita ni sifat rendah tanah. Jangan menyombong. Nah, salat itu ada bentuk sujud ada bentuk ruku untuk menunjukkan kita tu lemah, rendah, hina, balik ke sifat dasar, turun gitu ke tanah. Sujud, sembah, ngadu sama Allah. Gitu. Jadi kalau kita ni banyak-banyak dengan salat, nyibuk dengan salat, ada satu amalan, ini disampaikan juga. Memang kan kalau kita ni dalam kaji fikih, di dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib, syarah kitab Matan Takrib, Matnul Ghayati wa Takrib itu, punya budak kelas 3 ibtidaiyah ada. Jadi kata gini, itu waktu salat itu pertama sekali datang tu wajib sama kita. Kalau belum sempat kita nak mengajuan itu, maka pasang azam. Kalau nak kekojuan. Kalau tak pasang niat azam lalu dia meninggal, matinya meninggal al-asi, mati meninggal maksiat. Karena udah datang kewajiban sama dia tapi tak dipasang niat untuk kagang di kojuan, azam namanya. 2 jam lagi kagang nak salat. Mesti itu. Ada satu amalan lagi, salat subuh. Dia berdoa sama Allah, ya Allah, sampaikanlah aku waktu zuhur. Berarti dia menunggu salat itu seperti salat. Doa dia, Kang Zuhur, Kang, ya Allah, sampaikanlah aku asar. Kan berarti niat dia supaya aku bisa salat asar. Ya Allah, habis salat asar, ya Allah, sampaikanlah aku maghrib supaya aku bisa salat maghrib. Ya Allah, sampaikanlah aku salat isya kalau udah salat maghrib dia. Begitu kok, isya, ya Allah, sampaikan aku subuh. Supaya terus dawam dia. Waktu tu dia ingat salat aja. Karena itu yang pertama ditanya. Bukan amalan lain tu nomor-nomor sepersekian tu. Pertama itu salat. Wa taba'udun nafsi wa taba'ada ya taba'adu. Ba'ada yubaidu. Wa taba'udun nafsi, menjauhkan jiwa al-amarati, yang sifat amarah, nafsu, bisu, yang buruk, anis syururi, berarti PL ini. Ba'ada yubaidu, tubaidu, wa tubaidun nafsal ammarata bisu. Salat tadi menjauhkan daripada nafsu amarah yang memerintahkan kepada keburukan, anis syurur, ya. Jadi amarah bisu yang mendorong kepada buruk, dengan surur, kejahatan-kejahatan, allati tabaat, yang kebiasaan itu tadi, yang jiwa tadi, alal maili ilaiha, cenderung kepada. Ingat, dosa yang membuat pertama, yang mengeluarkan iblis daripada surga adalah sombong, takabbur. Iblis ahli ibadah. Datang Adam, Allah suruh sujud, tak anda. Bukan tak anda sujud sama Adam, tapi dia nentang Allah. Akibat sombong dia tadi. Aku lebih baik daripada dia. Siapa mengatakan kau baik? Siapa mengatakan Adam tidak baik? Yang mengeluarkan Adam daripada surga, dosa apa? Tamak Adam nih. Begitu banyak buah surga, begitu banyak pokok surga, itu gak ada makan. Allah katakan, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Kalian dua ni jangan dekat pokok ini, termasuklah kalian orang-orang yang zalim. Buah banyak ni, buah apa anda? Jangan buah ini, buah lain wae. Pokok banyak, kenapa pokok ini? Tamak, didatangkan dua dulu, Adam Hawa. Jadi menurut kisah itu, iblis kan udah diusir di surga, berarti tak bisa masuk. Jadi masuk dia ke badan ular.
Maka gambaran ular ni kalaupun dalam hadis itu kan disunahkan untuk bunuh kalau jumpa. Dalam agama Injil pun, agama gereja pun, ular ni gambaran buruk. Buruk, makhluk buruk. Ujian. Jadi masuk dia ke paut ular tu, masuk keluar situ, bercakaplah dia kepada Nabi Adam dan Hawa. Apa kata dia? Karena penghuni surga tu pada saat itu udah bersahabat dengan iblis. Jadi bisik-bisik termasuk dulu sangkikan dongki si iblis ni. Itu ketika Allah ciptakan yang namanya Nabi Adam dengan tanah tu, dibisik kepada kuda. Apa kata dia? Wahai kuda, kau ni kan perkasa, makhluk indah di surga ni, kata dia. Nanti kalau yang cipta makhluk ni, kau dikendalikan ditunggang kau. Itu palak dia tu dipijak-pijak Itulah berlubang-lubang ini kita ni. Itu menurut kisah begitu. Jadi ada lubang-lubang di badan kita ni, wallah alam, tapi ini cerita Israeliat, tak usah benaran semua, tak usah disalahan semua gitu ya. Iya, dipijak kuda lubang-lubang ni. Lalu titip Allah ada mata, ada apa itu lubang. Masuklah ular tadi masuk dah. Digodanya Adam dan Hawa. Upo tak mempan, datangnya Adam. Tak gua mempan, datangnya Hawa. Hawa ni kan tamak gua. Laki-laki itu kelemahan dia betina. Tengok cerita Ferdi Sambo. Kan gara-gara cerita betina gua tu. Lama dia dengan polwan tu. Ada gua menceritakan si perempuan bini itu Putri Cendrawati tu sama super pula. Gosip pula ustaz ni. Bukan gosip. Ini suatu yang apa ni? Yang gosip tu dia udah ditutup. Oh masa lalu dia tak buat apa itu. Ini bunuh orang pula. Jadi viral lah nampak perbuatan dosa besar. Bukan agama kita, ngapa kita cerita kan gitu. Ini nak mengambil ibrah. Bahwasanya kadangkala ketika dia merasa masih ada goto, ada pangkat, masih muda, banyak ini dan itu, sombong, na'udzubillah min zalik. Tak tahu dia satu saat akan berlalu itu semua. Kalau lagu tu kan sebut apa nih, kaya sementara, miskin sementara, hidup sementara. Bukan lagu siapa, dari Sulaiman tu. Kaya sementara, miskin sementara, muda pun sementara muda. Dulu waktu awak diumbang-umbang, dipuji-puji cantik, kau sekolah. Wah, sekarang udahlah kempot-kempot, udah lisut, mata pun udah mulai kabu. Ibu ni dulu primadona nih wajah nih, dikoja-koja, begitu ya. Primadona dikoja dia. Kecil molek. Tapi udah masanya manusia, gigi pun udah gugur, makan pun tak sesadap dulu lagi, belum kena sakit gigi udahlah poneng. Nah itu semua sementara. Udah menabu udahlah, sekarang tinggal cat aja. Uang tu dicat biar nampak muda, tak sadar diri terus cat aja. Iya. Gigi kalau kurang tempel ganti gigi apa. Sekarang ni zaman cantik-cantik. Iya. Tak boleh cat. Ini kan kata cerita orang Pasik ni kan dicat. Sekarang ni gini ya. Kalau bab kaji fikih ni, Kaulani ada dua pendapat. Kalau dia kata cat timbang laki dia berzina, aku tak surah je nengok kau ni, kata dia. Tak seng kau ni silo aku nengok apa tu kan. Dia nengok jando samping tu kan ada apa kan poneng awak kan gitu untuk harmonis rumah tangga. Maka kadang-kala pencakap-cakap para alim ulama tu bisa, ini boleh kalau untuk laki, ini boleh kalau untuk laki, gitu tu. Masuk ke rebonding tengok rambut cayak upo daya yo upo serak asal buka upo singo upo. Tengok pula ada orang-orang tu ya kan. Bini orang tu tengoknya tak tutup jilbab pula tu. Rebonding, wah cantik, tak lokang mata dia tengok. Datang dia berebonding dia. Jadi ini bukan dalam bab membolehkan itu ya. Artinya begini, pendapat-pendapat itu ada namanya ad-dararu yuzalu. Ini enggak masuk kaedah itu. Yang membahayakan itu harus dihilangkan. Timbang dia berzina gitu kan. Tuh.
Hal itu kan perkara dia tidak mensyukuri nikmat Allah aja dikasih dia. Kalau yang dicat ini, kalau tak sampai pula air untuk mandi jenabat, apakah untuk wudu, menutup kulit kepala, ini tak boleh. Tak boleh karena menutup. Iya. Tapi kalau tidak menutupkan warna tadi macam yang warna alami pakai inai dia apa ada ke kuning ke merah kan gitu. Biar jangan silau warna laki dan nengok. Tak apa-apa karena dia menyatu ke situ. Tapi kalau melapis tak boleh. Warna hitam itu kan pada dasar itu warna alami sejati yang asli. Berarti dia menipu keadaan diri dia Allah Taala telah kasih uban sehingga dia terhelau lupa dia udah tua. Cerita macam uang rebonding, uang apa ni. Maka kata pandang macam cerita dalam bab-bab apa ni tadi kan. Maka kita di kampung ni tidak boleh itu. Karena tanda tidak bersyukur. Karena kita ni banyak kaji tasawuf juga. Uang tasawuf tu dia timur apa kasih Allah. Tapi kalau kita cerita fikir, contoh. Cerita fikir. Minjam duit dibalik berlebih riba. Dia alia dengan fikir, dikasih dia minjam emas. Bukan minjam emas. Kalau minjam emas kan kalau balik pasti berlebih kan? Berlebih kalau dia boli balik, emas naik. Dia minjam ibarat 5 gram. Balik 5 gram nanti. Otomatis duit di zaman itu kan udah banyak. Itu kan cerita kau pinjam emas boleh. Atau jual boli. Dia bab angsuran duit tak enggak dia. Tapi boli emas. Jadi dibayarnya angsuran emas tu kan boleh ni. Sama dan kalau kaji fikir jual tai lembu boleh tak? Najis. Jual najis kan tak boleh. Sama dengan hukum makan. Ada kaedah dalam kaedah 40 tu. Apa yang haram memakan haram moga mengambil itu. Jadi tapi kalau niat jasa ngumpulan najis jadi boleh. Kan begitu fikir tu. Macam cerita jual beli 2 barang. Kalau barang tu satu jual tak boleh. Ini rogo kontan, ini rogo angsu, tak boleh. Tapi kalau dikaelah pula, ini kontan segini, ambil bondo yang sama, ini rogo angsu. Kan itu nama permainan fikir. Tapi kalau kita kaji tasawuf, ini permainan hati dah. Udah lebih agak apa dia kan gitu. Dalam. Sekiranya sampai situ aja kajian kita. Buka dengan tanya jawab. Kira demikian karena kita tidak baca Yasin lagi. Dan saya pun ada hal nak menjawab anak sekolah. Ibu-ibu ada yang tanya, dipersilakan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mengangsu emas. Ngangsu emas itu kan jual beli barang dia. Ini kan emas itu kan perhiasan. Dia kan bab jual jasa, jual apa? Jual bondo. Jadi dia letakkan bondo berapa? Ini kan dia boleh dikodai emas berapa? 1.800.000 atau 2 juta. Kan dia kan bab apa namanya? Jual beli. Dia jual beli rogo dia lah terserah dia. Kan jual beli ini kan bab antara dimingkum. Rela ada rela awak. Tak kono. Cuman di situ ada bab mengakalkan. Tujuan dia bukan untuk jual beli emas. Dia ni karena tak boleh dia ngapo duit, jadi emas beli 2 kali kojo kono. Beli emas sama ini angsu, datang ini jual balik. Anak ambil duit kan itu kadang. Itu nama anak pengakalan hukum. Kalau fikir selamat. Fikir selamat. Mana ndak di katuan tak selamat? Ini bab jual beli. Tapi tujuan dia ni tadi adalah untuk duit. Karena takut dia kono kepada riba. Ya kalau untuk pakai tak apa-apa. Nama bab jual beli. Bab jual beli. Dia kan ngangsu ibarat rogo bondo tu di tempat kodai emas 2 juta. Aku ni kan dia kan barang kan terserah nak menotak berapa. Yang penting itu redo, ini redo. Dijual 2.500.000. Ngangsu lah sama dia. Jual beli sama dia ni ngangsu. Pasang rogo sama dia ni ngangsu. Dalam sekian lama tu 2.500.000 telah patok dia. Itu dah mau bab jual beli. Tapi kalau kita nak kaji apa nama tu agak halus, apa tujuan ini tadi bondo lah tak apa-apa. Karena kita cerita langsung macam ada orang membeli gamis, beli jilbab, dipajak sekian sama dia sekian. Kadang tahu kita perbandingan rogo. Karena kita nak beli angsu, hukum beli angsu. Seperti itu. Ada yang lain?
wabarakatuh bondo tu.